warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vijay Santa dari kelas TP Palembang dengan NIM 05021382530102. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman dan sistem informasi. Konsep dasar pemrograman. Apa itu pemrograman? Pemrograman adalah proses teknis, proses menulis, menguji, memperbaiki, dan memelihara kode untuk membangun program komputer yang fungsional. Tujuan strategis membuat pemrograman yang mampu melakukan kalkulasi atau tugas spesifik sesuai instruksi logis yang diinginkan pemrograman. Keterampilan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah algoritma, penyusunan langkah sistematis untuk solusi masalah. Yang kedua adalah logika, kemampuan berpikir kritis dan penalaran yang masuk akal. Yang ketiga adalah matematika, fondasi perhitungan numerik dalam banyak kasus teknis. Peran seorang programmer. Programmer adalah individu yang menyusun kode menggunakan bahasa pemrograman untuk menciptakan instruksi bagi perangkat. Yang pertama, menyusun logika perintah user. Yang kedua, mengelola interaksi antar perangkat. Yang ketiga, orang di balik kinerja elemen inti sistem. Yang selanjutnya adalah algoritma atau jantung pemrograman. Definisi algoritma, sekumpulan langkah logis yang disusun secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Algoritma didasarkan pada kata-kata yang masuk akal dan harus dapat diverifikasi kebenarannya. Alur berpikir sistematis. Algoritma adalah serangkaian alur berpikir yang diperlukan untuk menulis instruksi dalam bahasa pemrograman. Langkah-langkah dalam suatu algoritma harus masuk akal dan disusun secara sistematis agar dapat dieksekusi dengan tepat oleh mesin. Yang selanjutnya adalah hierarki atau hierarki bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman tingkat menengah. Penjembatan abstraksi. Menjembatani jurang antara tingkat rendah mesin dan tingkat tinggi manusia. Berinteraksi dengan lapisan abstrak sistem komputer. Optimasi prosesor. Didesain untuk memperbaiki kode terjemahan sebelum dijalankan oleh prosesor agar sesuai dengan framework mesin. Mekanisme kerja kode. Kode di dalam bahasa tingkat menengah tidak langsung dijalankan oleh CPU, namun melalui proses analisis. Yang pertama adalah dianalisis software utama. Yang kedua, penyesuaian framework mesin. Yang ketiga, eksekusi akhir. Analisis perbandingan bahasa. Filosofi Python. Yang pertama, readability, berfokus pada tinggi keterbacaan kode yang tinggi. Yang kedua, komprehensif, dilengkapi pustaka standar yang besar dan lengkap. Yang ketiga, dilengkapi dengan manajemen memori otomatis. Kemampuan Python. Python digunakan secara luas untuk yang pertama adalah analisis data statistik rumit. Yang kedua, visualisasi data interaktif. Yang ketiga, algoritma machine learning. Yang keempat, otomasi dan manipulasi data. Java and C++
Overview. Java, bahasa aplikasi enterprise dan mobile, terutama platform Android, menekankan gaya belajar bagi pemula. C++, bahasa hybrid dari bahasa C, digunakan untuk membangun sistem aplikasi yang efisien di berbagai bidang. Perbandingan bahasa pemrograman. Bahasa Python, pendekatan interpretatif multiguna. Domain utama, data science, dan AI. Bahasa Java, pendekatan berorientasi objek. Sedangkan domain utama, Android dan Enterprise. Bahasa C++, pendekatan hybrid atau C-based. Sedangkan domain utama, sistem dan high performance. Web dan sistem informasi. Teknologi web, sistem berkaitan dengan dokumen yang digunakan untuk menampilkan. Yang pertama adalah teks dan gambar. Yang kedua, suara dan animasi. Yang ketiga, sumber daya multimedia. Bekerja melalui Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Yang selanjutnya adalah transformasi digital. Dampak global. Pesatnya perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi di bidang pendidikan, industri, dan pemerintahan. Kemampuan pemrograman menjadi keterampilan dasar yang sangat dibutuhkan saat ini. Apa itu sistem informasi? Kombinasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan organisasi melalui yang pertama prosedur kerja, yang kedua orang, yang ketiga teknologi, dan keempat informasi. Siklus pengembangan sistem atau SDLC. Yang pertama pemeriksaan, evaluasi awal. Yang kedua analisis kebutuhan sistem. Yang ketiga rancangan desain sistem. Yang keempat implementasi pembangunan. Yang kelima pemeliharaan dan perawatan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.